أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Bagaimana Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan alladzi 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ahmad Baikuni yang sudah duduk kita, dan yang saya muliakan Bapak Ketua Pengurus PKI Masjid beserta staf dan jajarannya, serta yang saya hormati, saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, guru-guru kami, para sesepuh dan juga tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama hadir di masjid ini mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas sebagaimana biasanya kita lakukan. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah mencatat sebagai pemberkatan ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan alam yang dimuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah, seperti biasa sebelum Ustaz kita menyampaikan materi kajiannya pada hari ini, kami perwakilan dari tim Safari Dakwah mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada Ketua PKI Masjid ataupun panitia yang memberikan waktunya kepada kita dalam rangka melaksanakan kegiatan Safari Dakwah di daerah yang kita cintai. Insyaallah kita sampai tanggal 30 berada di Jogja dan juga Jawa Tengah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bapak Ibu tenang, dalam setiap rangkaian kegiatan Safari Dakwah bersama Ustaz Ahmad Baikuni, alhamdulillah 5 tahun belakangan ini kami selalu menemani kegiatan roadshow kita ataupun kegiatan Safari Dakwah Ustaz keliling Indonesia dalam rangka kegiatan Safari Dakwah. Namun Bapak Ibu, tentunya di setiap kali Safari Dakwah kita membawa program-program kemanusiaan. Nah, salah satu di antara program-programnya adalah tentang Kepalestinaan. Jemaah, Bapak Ibu, ayah bunda yang Allah muliakan, saya tak akan bercerita tentang Palestina, namun tentunya ada alasan mengapa bersama Ustaz Ahmad Baikuni 5 tahun ini kita melakukan kegiatan Safari Dakwah membawa program tentang Palestina. Tentu ada alasannya, Bapak Ibu. Yang pertama alasannya adalah alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, kalau Bapak Ibu jamaah selalu melihat media sosial, apakah itu YouTube, Facebook dan lain sebagainya, maka kita akan dapati bahwasanya Ustaz kita, Ustaz Ahmad Baikuni, selalu berbicara di beberapa tema kajiannya tentang akhir zaman. Dan insya Allah pagi hari ini juga berbicara tentang akhir zaman.
Nah Bapak Ibu jamaah, kalau sudah berbicara tentang akhir zaman, maka takkan terlepas berbicara tentang negeri akhir zaman. Rasulullah bersabda, setidaknya nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di negeri akhir zaman yang hari ini kita kenal dengan Palestina. Nah, dalam sebuah hadis katakan Rasulullah, ketika Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, beri fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Rasulullah menjawab, yang pertama ardul mansya, bumi di mana dimulainya peradaban Islam, wal mahsyar, dan bumi di mana kita dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya nanti Allah membangkitkan kita ketika yaumul mahsyar di bumi para anbiya, di bumi bersejarah yang kira-kira hari dengan Palestina. Alasan kedua Bapak Ibu jamaah, mengapa bersama Ustaz Baik ini kita selalu membawa program tentang kepalestinaan dalam setiap kegiatan Sepaling Dakwah kami selama 5 tahun ini. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, biasanya Ustaz kita setahun itu 2 bahkan sampai 3 kali langsung berangkat ke Palestina. Tujuannya apa? Tujuannya ziarah ke Masjidil Aqsa. Karena kata Rasulullah, la tushaddu rihal, janganlah umatku melakukan perjalanan jauh illa, kecuali ila min salasatil masajid, kecuali ke 3 masjid kata Rasulullah. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu jamaah kita semuanya ada rezeki, kita bisa daftar umroh ataupun haji walaupun antrinya banyak. Setidaknya kita bisa daftar umroh dan kita bisa sholat dengan khusyuk. Kita bisa sholat dan berdoa di 2 masjid tadi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun tidak semudah kita bisa berdoa di Masjidil Aqsa. Mengapa demikian? Karena nanti kita akan menyampaikan hujahnya atau alasannya. Nah itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan alasan inilah Ustaz Baik ini membawa beberapa jamaah dari Indonesia yang ingin langsung ke Masjidil Aqsa, ziarah ke Masjidil Aqsa, berdoa dan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Nah dengan alasan ini maka Ustaz alhamdulillah 2 bahkan sampai 3 kali langsung ke Palestina. Namun selain ziarah ke Masjidil Aqsa, Ustaz dan juga beberapa jemaah dari Indonesia mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, tepatnya di beberapa rumah sakit yang ada di sana. Ya, dengan alasan menjenguk atau mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, alhamdulillah Ustaz dari para jemaah diizinkan untuk berjumpa langsung dengan saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit tersebut. Ini beberapa video dokumentasi ketika Ustaz kita sampai ke Palestina setelah melaksanakan kegiatan ziarah ke Masjidil Aqsa. Ustaz langsung mengajak beberapa jamaah untuk mengunjungi atau menjenguk atau bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di beberapa rumah sakit yang ada di Palestina. Jadi sebelum COVID, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, beberapa waktu lalu Ustaz dan beberapa dokter dari Indonesia melaksanakan ziarah ke Masjidil Aqsa dan juga mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di beberapa rumah sakit yang ada di sana. Nah ini juga setelah COVID kemarin kita alhamdulillah kembali lagi ke Palestina dengan tujuan yang sama dan juga mengunjungi saudara-saudara kita dan jamaah-jamaah Indonesia yang ingin langsung menyampaikan hadiahnya ataupun menyampaikan infak sedekahnya kepada saudara-saudara kita yang ada di sana langsung ke tangan saudara-saudara kita tanpa ada pelanggaran. Bapak Ibu yang Allah. Nah, namun Bapak Ibu tidak semua setiap kali Ustaz sampai ke Palestina bisa dibuatkan video-video dokumentasi sebagaimana kita lihat tadi di depan. Namun ada juga hanya beberapa foto saja. Ini seperti di depan kita. Ini ketika Ustaz berfoto dengan salah satu perwakilan
bersama saudara kita yang ada di Palestina, dan Ustaz langsung menyampaikan donasi cash ke tangan beliau, tentunya untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ini juga Ustaz menyampaikan donasi ataupun amanah dari jamaah Indonesia untuk disampaikan kepada salah satu pengurus atau takmir Masjidil Aqsa, gunanya untuk perbaikan di dalam Masjidil Aqsa. Dan juga di waktu yang lain Ustaz juga sampai ke Palestina dan juga mengunjungi saudara-saudara kita. Kali ini Ustaz kita silaturahim bersama Ketua Rabithah Ulama Palestina. Kalau di sana namanya Rabithah Ulama Palestina, kalau di kita namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau di sana namanya Rabithah Ulama Palestina. Beliau bernama Syekh Ali Al-Abasi Hifzullah. Ustaz bersama istri silaturahim ke beliau dan juga menyampaikan donasi secara cash kepada langsung ke tangan beliau untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, terakhir yang saya sampaikan kemarin di tahun 2024 awal Januari 2024 awal maksud saya, di akhir Januari 2024 kami bersama Ustaz dan juga teman-teman Palang Merah Indonesia, alhamdulillah berkesempatan diizinkan oleh Allah sampai untuk masuk ke Gaza pada waktu itu Januari 2024 akhir. Namun qadarullah ketika kita berjumpa bersama Kudubes Indonesia yang ada di Kairo Mesir, karena kita lewat Mesir Bapak Ibu, ya kemudian kita menyampaikan niat baik kita bersama Kudubes kita agar bisa memfasilitasi kita untuk masuk ke Rafah Gaza Selatan pada waktu itu. Namun beliau menyampaikan kepada kami bahwasanya Ustaz, hari ini kita belum bisa masuk ke Rafah ataupun Gaza Selatan. Karena apa? Karena alasan-alasan keselamatan. Bukan kami saja pada waktu itu, ya ada teman-teman dari Palang Merah Indonesia dan juga beberapa utusan dari Muhammadiyah pada waktu itu. Kalau tidak salah saya, lebih dari 14 orang utusan dari Muhammadiyah pun ikut hadir untuk menyampaikan dan nasihat kepada saudara-saudara kita yang tujuannya sama, jadi masuk ke Gaza Selatan, maksud saya ke Rafah, perbatasan Mesir dan juga Palestina, Bapak Ibu jamaah. Dan namun kita direkomendasikan oleh Kudubes kita Kudubes Indonesia yang ada di Kairo Mesir menyampaikan kepada kami bahwasanya Ustaz silakan menyampaikan donasi langsung ke tangan Hilal Ahmad Palestina, yakni bulan sabit merah Palestina. Nah, kita langsung menyampaikan donasi cash. Pada waktu itu kita bawa lebih kurang berapa Ustaz? 700 juta pada waktu itu Bapak Ibu, yang sudah kita tukar dengan mata uang Mesir dan juga dolar. Nah, kita menyampaikan itu saya bawa langsung menggunakan kardus kotak Indomie itu Bapak Ibu penuh uang Mesir dan juga dolar pada waktu itu. Nah, kita sampaikan kepada ke sekretaris besar bulan sabit merah Palestina. Nah, sebagai kecilnya kita sampaikan juga donasi ini di rumah sakit Palestina yang ada di tengah-tengah kota Kairo Mesir pada waktu itu. Kita sampaikan juga untuk pasiennya dan juga untuk keluarganya. Bapak Ibu jamaah, inilah salah satu program ke Palestina yang sudah kita lakukan bersama Ustaz, baik itu yang titip kepada Ustaz secara langsung ataupun yang menitipkan kepada kita melalui Yayasan Mitra Hidayah Cedekia dan juga bersama Ustaz. Nah, dan langsung dan juga via transfer kita alhamdulillah Bapak Ibu berkomitmen dan konsisten insyaallah setiap bulan akan menyampaikan donasi via transfer ke relawan-relawan kita pada hari ini, karena tidak setiap hari atau selalu kita bisa langsung masuk ke Rafah ataupun ke Gaza. Nah, ini salah satu cuplikan video kita mereka kita di Januari musimnya musim dingin, masya Allah sampai 3 derajat Celcius dinginnya Bapak Ibu. Nah, ini kita mengunjungi saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit Palestina. Ini saudara kita yang dari Gaza yang bisa dibawa masuk dan dirawat di rumah sakit tersebut.
Namun tidak semua mereka mau difoto ataupun dibuatkan videonya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Nah, kita juga ditemani dengan Palang Merah Indonesia yang menggunakan waktu berwarna merah Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Bapak Ibu jemaah, jelas program-program kemanusiaan kepalestinaan kami bersama Ustaz, yaitu Bapak Ibu jamaah mungkin ingin dititipkan hadiahnya, infak atau sedekahnya. Tadi sudah ada kota infak yang berjalan, kami silakan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Insyaallah sedekah kita, infak kita, hadiah yang terbaik yang kita berikan pada saudara-saudara kita, insyaallah saya yakin akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, insyaallah. Amin. Ya Bapak Ibu jamaah.